biarlah anak-anak-Mu datang kembali, mengangkat hati kami masing-masing untuk menghadap Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, dan pewahyuan yang sama turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, selalu senang boleh bersama-sama setiap hari kita menyembah dan memuji Tuhan. Satu hal saya percaya, Tuhan hadir dimanapun kita berada, ya. Hari ini Jumat 2 Februari 2024 kita akan dilayani oleh saudari kita Nika Anderson, di mana beliau adalah putri daripada hamba Tuhan, yaitu Ibu Hana Istati Rahayu. Shalom Nika, apa kabarnya? Shalom Pastor Yongki. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Terima kasih banyak Nika sudah berkenan pagi-pagi Amin. untuk melayani kami yang ada di Zoom ini. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Amin. Ya, salam kebangkitan dan salam penuaian untuk kita semua. Saya percaya semangat pagi yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Kita tetap semangat karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita tidak menjadi lemah, tapi kita makin hari makin kuat bersamanya. Penuaian akan kita terima besar-besaran dalam tahun ini. Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Haleluya, kita semua akan menuai besar-besaran tahun ini. Di mana yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di mana kita ini akan menuai yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya percaya kalau kita ini mau sungguh-sungguh hidup, mau hidup di dalam kasih. Sesuai firman Tuhan selalu dikatakan hiduplah di dalam kasih. Kasih itu memberi. Memberi itu sama seperti dengan orang yang sedang menabur. Kalau firman Tuhan selalu berkata,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga dalam 2 Korintus 9. Tapi saya percaya ayat ini kalau kita jalani itu akan tergenapi dalam hidup-hidup kita ini. Karena firman Tuhan itu janjinya ya dan amin. Tidak pernah tidak ada yang digenapi. Itu adalah prinsip ekonomi kerajaan surga. Amin, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu semua. Jadi biarlah kita tuh memberi dengan kerelaan hati kita, bukan karena paksaan, tetapi dengan kerelaan hati kita. Sebab Tuhan kita itu tahu banget akan hati kita, akan pikiran kita yang paling dalam. Tuhan itu sungguh-sungguh mengerti, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya, saya percaya taburan kita tidak akan sia-sia. Taburan air mata kita akan ditampung di dalam kirbatnya. Tuhan akan mendengar setiap tetesan air mata kita. Tuhan akan melawat kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh sayang akan anaknya. Seperti Bapak sayang anaknya. Jadi tidak ada yang tidak pernah perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Karena Tuhan beserta kita. Katakan bersama saya, Tuhan beserta kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir menghadapi hidup ini. Taburan kita kalau belum kita tuai hari ini. Jangan terus kita kecewa sama Tuhan. Tetap menabur yang baik. Tetap tabur yang baik. Firman Tuhan pada hari ini saya mau memberikan tema rawatlah benihmu. Rawatlah benihmu. Karena kalau kita merawat benih kita dengan benar, maka kita akan menuai dengan benar. Karena benih itu sangat penting untuk kita rawat. Kalau benih itu kita tidak rawat dengan baik, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Zaman dulu suka bercocok tanam, dan sampai hari ini pun bercocok tanam pun masih banyak terjadi, petani dan semuanya melakukan hal itu. Kalau kita memiliki benih, biji yang baik kualitasnya, yang bagus, begitu kita tabur, kita kan nggak bisa bim salah bim abrakadabra langsung besok langsung tumbuh dengan tumbuh sangat besar, itu nggak bisa. Kita harus sabar. Seperti Yakobus 5:7 dikatakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi harus sabar. Karena Tuhan ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kalau kita baca di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi tidak ada pilihan, kita tetap harus setia mendekat kepada Tuhan. Taburan kita, benih-benih kita yang kita tabur nih harus bisa kita rawat. Kalau kita tidak bisa rawat benih kita, maka tidak akan seperti yang kita harapkan. Tidak ada seperti yang kita impikan, seperti orang menanam tadi saya katakan, berusaha mendapatkan buah yang baik. Menanam jagung, keluar jagung. Mana ada menanam buah mangga, keluarnya buah jambu, keluarnya buah apel. Bangga keluar buah mangga. Sekarang kualitas mangganya, apakah kecut, apakah manis? Semua mau jadi buah mangga yang manis. Jadi demikianlah taburan kita. Kalau kita tidak menjaganya, kita tidak merawatnya, kita tidak memeliharanya, maka tidak seperti yang kita harapkan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, kita ini harus sungguh-sungguh merawat benih kita. Karena taburan yang tidak baik itu tidak akan menghasilkan yang baik. Tetapi biar kita menabur dengan segala kebaikan, dengan segala kerelaan hati yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan kita tuh maha tahu. Sama seperti kita sebagai orang tua. Kita ini kan bertanggung jawab ya untuk berusaha memberi yang terbaik untuk setiap anak-anak kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam waktu kita.
tenaga kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, maupun kita tabur dalam bentuk kekayaan kita. Yang pasti kita menabur yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita memberi dengan kasih, menabur dengan kerelaan hati, tidak ada maksud yang tidak baik di dalam memberi. Karena kalau kita memberi untuk Tuhan, memberi yang terbaik, kita tidak berprinsip seperti main saham. Atau kita berprinsip, oh ini investasi, nanti aku dapat sekian. Kita tidak berpikir demikian. Karena kita ini menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya taburan, tidak hanya berupa dalam bentuk uang atau dalam bentuk sesuatu. Tetapi kita bisa melakukan taburan kita dalam waktu kita, tenaga kita, perbuatan kita yang baik. Dan melewati hidup kita, tubuh kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu, sangat tahu apa yang paling dalam isi hati kita. Sekali lagi, rawatlah benihmu supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Apa saja benih yang harus kita jaga dan rawat selama kita hidup ini? Yang pertama, benih kesehatan rohani kita. Karena manusia ini hidup terdiri dari manusia jasmani dan rohani. Kerohanian kita ini sangat penting. Yang pertama pun juga kita harus hidup ini mengutamakan Tuhan. Kerohanian kita ini harus benar dan berkenan di hadapannya. Agar benih-benih yang baik ini bisa keluar dari kehidupan kita. Benih kesehatan rohani. Di mana kalau kita pelajari itu ada di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi supaya sehat rohani kita, benih kita ini sehat dalam hal rohani, maka kita harus menjaga hati kita. Kalau kita baca lagi lebih detail lagi di ayat yang ke-24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Itu Tuhan mau apa dalam benih kesehatan rohani kita? Supaya kita ini menjaga perkataan kita. Perkatakanlah yang baik, perkatakanlah firman Tuhan, perkatakanlah yang sedap didengar, perkatakanlah yang memuliakan nama Tuhan. Maka apa yang kita perkatakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Juga demikian di ayat ke-25 dikatakan, masih dalam Amsal 4, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tuhan mau supaya benih kesehatan rohani kita ini, kita menjaga mata kita. Jadi menjaga hati, menjaga perkataan kita, menjaga mata kita. Karena mata ini sekarang orang pakai teknologi. Tiap hari orang lihat handphone. Apa yang kau lihat di handphonemu? Pertanyaannya. Apakah kita melihat yang baik? Apakah kita mendengar yang baik? Atau sebaliknya? Jadi jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Kita pakai mata kita untuk melihat hal yang baik. Kita pakai telinga kita untuk mendengar yang baik. Tuhan mau demikian. Sehingga dikatakan di ayat 26 juga dan 27. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bila benih kesehatan rohani kita ini, kita boleh menjaga langkah hidup kita. Kalau kita ini benar-benar menjaga, merawat benih kita ini, maka kita akan menuai yang baik. Karena kita mau melakukan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita menyimpang ke kanan, ke kiri, melakukan sesuai dengan kehendak kita, tanpa bertanya kepada Tuhan, kita akan salah jalan. Kita akan salah langkah. Demikian pun seperti kita dengar kisah seperti kita dengar kisah Yusuf. Yusuf itu dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Yusuf itu dikasihi Tuhan. Kalau kita juga dengar kisah Yakub, Yakub itu dikasihi Tuhan walaupun
dia pernah melakukan kesalahan, yaitu menipu. Tetapi Tuhan mengasihi karena dia sudah menerima berkat dari Bapak Abraham. Dan berkat itu tetap berjalan. Tetapi yang ditabur, dia pernah menipu, dia juga menerima hal yang tidak baik, yaitu dia tertipu. Saat Yakub mencintai Rahel dan mau berjuang 7 tahun mendapatkan Rahel, tetapi dia ditipu oleh ayah mertuanya Laban. Bukan Rahel yang dia terima, tetapi Leah kakaknya. Karena taburan yang dilakukan yaitu pernah menipu, dia juga akan ketipu. Sehingga di dalam pekerjaannya dia harus melakukan 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Maka kita harus koreksi hidup kita. Langkah kita ini harus sungguh-sungguh diperhatikan. Kita harus menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, menjaga mata telinga kita, menjaga langkah kita. Benih kesehatan rohani kita harus kita pelihara sungguh-sungguh. Karena hubungan intim kita dengan Tuhan itu harus bisa kita jaga baik-baik. Sehingga iman kita ini bertumbuh. Kita meluangkan waktu kita berdoa, kita memuji, menyembahnya, merenungkan firman-Nya. Kita akan menerima pesan-pesan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Baik itu juga di dalam pelayanan kita. Yang terpenting adalah hati kita harus benar di hadapannya dan melayaninya dengan kerendahan hati. Amin. Yang kedua, benih kesehatan jasmani kita. Benih kesehatan jasmani kita ini harus betul-betul kita jaga juga supaya kita mendapatkan hasil yang baik di dalam Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dan kita miliknya. Katakan bersama saya, benih kesehatan jasmani, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sebagai pemilik dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 pun dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita ini miliknya Tuhan ya. Jadi kita ini harus benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita nih ke dalam tangan Tuhan supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah titipan Tuhan. Kita perlu menjaganya. Jangan terus kita ini mau seenaknya sendiri. Aku nggak peduli, nggak mikir kesehatan jasmaniku. Yang penting kita ini harus hidupnya harus balance. Yang penting aku rohaniku dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Nggak usah mikir kesehatan nanti. Pokoknya aku pasti semuanya baik. Bukan begitu. Kita harus balance jasmani dan rohani kita. Kalau jasmani kita nggak sehat, terus kita mau menyalahkan Tuhan karena kita makan sembarangan. Nggak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus berdoa mau makan babi, mau makan apa, mie, semua bagus, makanan semua bagus. Tetapi porsinya yang harus kita perhatikan. Makan, aduh pergi ke buffet, semua dimakan, aduh ada kepiting, ada udang, kerang, semua dilihat dimakan semua. Lu nggak mau rugi makannya banyak sudah terlanjur bayar ya. Jadi makannya banyak. Tetapi itu akan merugikan kita. Makanya enaknya berapa menit. Tetapi masuk dalam tubuh kita, diproses dalam tubuh kita. Dan kalau hasilnya ke dokter, begitu awal tahun ke dokter, cek darah dan sebagainya. Kolesterol keluar, trigliserid keluar, tekanan darah tinggi keluar. Loh Tuhan gimana Tuhan? Sebelum makan sudah doa kok dapatnya begini. Salahkan Tuhan. Karena kita tidak menjaga tubuh kita. Benih kita ini harus kita jaga supaya benih kesehatan jasmani kita ini terpelihara sehingga nama Tuhan itu dimuliakan sehingga nanti hasilnya kalau kita benar-benar menjaga umur berapa wah sehat ya umur berapa umur 70 waduh kuat ya saya ini barusan saya selalu ikut senam olahraga barusan dikasih tahu ditepuk tangan mari kita ucapkan saudara kita yang terkasih namanya siapa berulang tahun pada hari ini diumumkan. Tahu saudara umurnya berapa? 90 tahun. Tapi kalau olahraga semangatnya luar biasa. 1, 2, 3, 4. Badannya masih tegap tinggi. Perempuan saudara-saudariku Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi dia betul. Saya tanya, jaga makan, jaga iya. Percaya Tuhan Yesus saya ya waktu itu kok
langsung tanya, percaya Tuhan Yesus ke gereja mana? Saya penasaran kan. Makan apa? Wah, ternyata dia betul-betul menjaga. Demikian kita harus jaga jasmani kita. Siapa mau umur panjang, angkat tangannya. Saya percaya kita mau umur panjang. Bukan umur panjang dengan sakit-sakitan. Umur panjang dengan sehat, kuat, tidak lemah, menjadi kuat. Bersamanya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yang ketiga, benih pekerjaan. Setiap daripada kita ini nggak boleh males-malesan. Harus rajin. Jadi benih pekerjaan ini, apapun yang pekerjaan yang kita lakukan, ucap syukur. Karena kita lakukan sesuai panggilan kita, sesuai talenta kita, sesuai kemampuan kita. Kalau kita merasa kepingin yang lebih baik, tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan kualitas kita, sehingga kita akan menerima hal-hal yang baik. Sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita lakukan yang baik, dengan jujur, dengan baik, bertanggung jawab, berintegritas, bertindak adil. Jadi kita melakukan hubungan yang baik dengan rekan kerja kita, atasan kita, partner kita, siapapun yang ada di tempat pekerjaan kita, lakukan dengan sungguh-sungguh supaya benih pekerjaan kita ini kita mendapatkan hasil yang baik. Yang gajinya mau naik, dapat gaji naik. Yang mau dapat overtime. Tapi juga harus lihat kondisi kita. Jangan terus mau overtime terus tanpa melihat kondisi badan. Jadi kita ini harus dalam pekerjaan kita ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Sehingga di dalam pekerjaan kita menerima hasil yang baik nantinya. Kita tidak sendiri, kita percaya di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Jika kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan itu akan memimpin jalan hidup kita. Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan itu tetap pegang hidup kita. Seperti pujian, peganglah tanganku ya Tuhan. Pimpinlah langkahku, ku tak berani berjalan sendiri tanpa Engkau. Dari setiap pujian yang kita naikkan, naikkan dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh. Maka itu akan turun menjadi berkat buat kita semua. Amin. Yang terakhir, benih keuangan. Siapa di sini yang tetap mau diberkati, yang tidak pernah kekurangan? Amin. Percaya berkat Tuhan itu mengejar orang benar. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi kalau kamu tidak melibatkan Tuhan. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Benih keuangan kita, kalau kita pelihara, kita berjalan bersama Tuhan. Supaya uang yang Tuhan percayakan untuk kita terima ini, kita kelola dengan benar. Ada bagian untuk Tuhan. Dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, janji iman. Dan ada yang kita simpan untuk tabungan, untuk pendidikan, untuk pembayaran rumah, pembayaran mobil, dan pembayaran lain-lain sebagainya. Tetapi semuanya untuk hal-hal yang baik. Jangan uang dihambur-hamburkan, diboros-boroskan untuk hal-hal yang tidak baik. Atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi selalu ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kita mau ya sungguh-sungguh merawat benih keuangan kita ini. Supaya kita mengelola dengan bijaksana dan benar di dalam Tuhan. Maka kita percaya Tuhan akan memelihara kita semua. Kita akan tidak pernah kekurangan, hutang-hutang terlunaskan dengan cepat. Katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi, 4 hal yang harus kita rawat benih kita. Rawatlah benihmu. Yang pertama, benih kesehatan rohani kita. Yang kedua, benih kesehatan jasmani kita. Dan yang ketiga, benih pekerjaan kita. Dan yang terakhir, benih keuangan kita. Siapa yang mau merawat benih kita?
sehingga kita akan mendapatkan hasil tuaian yang besar-besaran di dalam tahun ini. Serahkan hidupmu, percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, penyertaan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saya percaya Tuhan melawat kita semua. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah meterai firman-Mu ini Tuhan, boleh ada atas setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami lebih sungguh-sungguh merawat benih kami Tuhan. Untuk kami tidak melakukan hal yang tidak benar. Untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami mendekat sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala yang tidak baik Tuhan. Tetapi kami mau sungguh-sungguh merawat benih-Mu Tuhan. Dan Tuhan percayakan pada kami percaya Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kami semua boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Kami semua boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji namamu Bapa. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami. Kami percaya semuanya baik di dalam tangan Tuhan. Kami akan menuai yang baik datangnya dari Tuhan. Dan apa saja yang baik itu terjadi dalam setiap hidup kami. Siapa yang percaya, disertai, diberkati, dilindungi Tuhan, katakan bersama saya, amin.